Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amboto dengan NIM F221233037. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya. Oke, yang pertama itu apa manajemen proyek. Definisi manajemen proyek adalah progres perencanaan, programisme, dan pengarahan dan pengendalian sumber daya seperti waktu, biaya, tenaga kerja, dan material untuk mencapai tujuan tertentu dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Proyek sendiri adalah kegiatan sementara yang dirancang untuk menghasilkan produk, layanan, atau hasil yang unik. Oke, yang kedua itu adalah tahapan siklus dalam proyek. Yang pertama, inisiasi, menentukan kebutuhan proyek, menyusun project charger, mengidentifikasi stakeholder, dan mendapatkan persetujuan. Yang kedua, perencanaan atau planning, membuat rencana proyek lengkap dengan jadwal, anggaran, maupun risiko, menyusun BBS, dan merancang komunikasi dengan stakeholder. Dan yang ketiga yaitu pelaksanaan atau execution. Yang pertama, mengelola tim, menjalankan rencana, menjaga mutu, dan memastikan deliverables dihasilkan sesuai target. Dan yang selanjutnya yaitu pengawasan dan pengendalian atau monitoring dan controlling. Itu adalah memantau kinerja proyek, mengelola perubahan, mengontrol mutu, dan mengoreksi penyimpangan dari rencana. Dan yang terakhir itu adalah penutup atau closing. Isinya yaitu menyelesaikan seluruh pekerjaan, menyerahkan hasil proyek, mengevaluasi proyek, serta mendokumentasikan seluruh pelajaran yang kita dapat di dalam proyek tersebut. Yang selanjutnya itu ada bagaimana cara menghadapi risiko proyek. Cara menghadapi risiko proyek itu yang pertama adalah yaitu kita harus identifikasi dulu risiko tersebut dengan cara brainstorming dengan tim, cek dokumen proyek, serta tanya stakeholder. Yang selanjutnya yaitu analisis risiko tersebut, menilai seberapa besar kemungkinan dan dampak risikonya. Selanjutnya itu rencana tindakan, apa yang akan kita buat seperti kita hindari, kurangi, atau terima maupun alihkan risiko itu ke pihak yang lain. Dan yang terakhir yaitu pantau risiko. Itu kita harus memantau risiko tersebut sewaktu-waktu akan terjadi risiko yang baru. Contoh risiko yang ada di proyek konstruksi yaitu keterlambatan material, cuaca buruk, kecelakaan kerja, perubahan aturan pemerintah, dan yang terakhir itu kekurangan tenaga kerja. Yang selanjutnya itu adalah pengaruh triple constraints terhadap proyek. Triple constraint sendiri itu yaitu waktu, biaya, dan kualitas. Semua saling berkaitan. Perubahan pada satu aspek mempengaruhi dua aspek yang lainnya. Contoh mempercepat waktu, biaya naik atau kualitas turun. Cara manajemen proyek agar seimbang itu, yang pertama, rencanakan dengan realistis. Yang kedua, ketahui prioritas stakeholder. Yang ketiga, kendalikan perubahan dengan cepat. Dan yang terakhir, pantau jadwal, biaya, dan kualitas secara umum. Yang selanjutnya itu ada peran penting stakeholder. Stakeholder itu sendiri adalah semua pihak yang mempunyai kepentingan terhadap proyek. Contohnya sponsor, pengguna, maupun tim proyek. Mereka bisa mendukung atau menghambat proyek sehingga keterlibatan mereka sangat penting untuk keberhasilan proyek. Cara manajer proyek mengelola stakeholder. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Buat daftar siapa saja yang terlibat atau terpengaruh proyek. Yang kedua, analisis kebutuhan dan harapan. Pahami apa yang mereka inginkan dan seberapa besar pengaruh mereka. Yang ketiga itu rencana keterlibatan. Susun strategi komunikasi dan keterlibatan berdasarkan prioritas. Yang ketiga, rencana keterlibatan. Susun strategi komunitas dan keterlibatan berdasarkan prioritas. Dan yang keempat itu adalah kelola hubungan. Bagaimana komunikasi rutin, dengarkan masukan, dan tanggapi kekhawatiran mereka. Dan yang terakhir itu adalah pantau dan sesuaikan. Evaluasi keterlibatan stakeholder sepanjang proyek, dan sesuaikan pendekatan bila perlu. Oke, yang selanjutnya itu adalah change management. Change management dalam proyek yaitu perubahan waktu, biaya, atau skop sering terjadi. Manajer proyek harus mengelola perubahan ini dengan proses yang sistematis.
Prosesnya itu ada yang pertama identifikasi perubahan, catat semua permintaan perubahan sekecil apapun itu. Yang kedua, evaluasi perubahan. Yang pertama itu adalah analisis dampak perubahan terhadap jadwal, biaya, maupun kualitas. Yang berikutnya itu persetujuan perubahan. Ajukan perubahan ke Komite Pengendali Perusahaan, Change Control Board, untuk disetujui ataupun ditolak. Yang selanjutnya itu implementasi perubahan. Jika disetujui, update rencana proyek, mau dari jadwal, anggaran, maupun skopnya. Dan yang selanjutnya komunikasi perusahaan. Komunikasi perubahan. Sampaikan perubahan dan dampaknya kepada semua stakeholder dan siapapun yang terlibat dalam proyek tersebut. Dan yang terakhir itu adalah dokumentasi. Simpan semua perubahan yang terjadi untuk referensi dan audit. Tujuannya memastikan perubahan dikelola dengan baik tanpa mengganggu tujuan proyek. Yang selanjutnya itu apa itu work breakdown structure. Fungsi WB sendiri dalam rencana dan pengelolaan proyek yaitu perencanaan, membantu mengidentifikasi semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek, penjadwalan, setiap bagian WBS bisa diberikan jadwal tersendiri. Yang selanjutnya itu penganggaran, memudahkan estimasi biaya untuk tiap bangunan proyek, tanggung jawab, menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan, dan pengendalian, memudahkan pelacakan kemajuan proyek dan mengelola perubahan. Tujuan utamanya yaitu memastikan semua proyek tercakup dan tidak ada pekerjaan yang terlewat. Yang terakhir itu ada komunikasi. Komunikasi efektif penting itu karena dapat menyampaikan informasi dengan jelas kepada tim dan stakeholder, menghindari kesalahpahaman tentang tujuan, jadwal, tugas maupun perubahan, meningkatkan kerjasama tim, dan membuat kepercayaan, membangun pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat. 80% manajer proyek dihabiskan untuk berkomunikasi. PMI 2021. Contoh dampak komunikasi buruk. Yang pertama, kesalahpahaman tugas. Tim mengerjakan hal yang salah atau keterlambatan proyek. Yang kedua, informasi tidak tersampaikan. Risiko penting tidak dilaporkan sama dengan proyek batal. Dan yang terakhir itu konflik tim, tidak ada komunikasi yang jelas, moral tim turun, dan produktivitas menurun. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.